Waktu jalan-jalan, lihat ke bawah ada kamar mandi di bawah. Kemudian ada dia punya panglima satu yang namanya Uria, punya istri lagi mandi. Ya, lihat juga ini. Dia tanya tentara, siapa itu? Itu hambamu Uria punya istri. Oh, suruh datang dulu. Langsung masuk ke kamar. Kamu tahu ceritanya. Akhirnya Bathsheba hamil. Daud panik. Daud bilang panggil Uria pulang. Ya, Uria pulang, bilang kau istirahat sedikit. Dan kau punya istri di situ. Mau kasih hilang jejak. Uria bilang apa? Oh, tidak bisa. Raja, saya punya ini pasukan lagi bertempur, baru saya mau enak-enak sini. Oh tidak, saya akan pergi. Dia kembali lagi. Ya, Daud panik. Daud bilang apa? Kirim perintah ke Yoab, kasih Uria itu maju pimpin di paling depan. Ya, jadi akhirnya Uria pegang panah dan baru paling depan. Gara-gara ada di paling depan, musuh panah dia mati. Daud pikir jejaknya hilang, tapi Nabi datang dan menegur dia. Nah, kita tahu cerita selanjutnya. Anaknya yang hamil itu akhirnya mati. Daud tidur lagi dengan Bathsheba, dapat anak yang kedua, namanya Salomo. Raja yang luar biasa. Kita tahu cerita ini. Tapi saya hendak membawa pikiran kita pada penghujung tahun ini untuk melihat bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mewujudkan maksud Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membuat pekerjaan Tuhan, misi Allah menyelamatkan dunia ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kita sudah lihat, itu masih ada Ruth. Ruth ini karena perempuan yang jalannya baik-baik, saya tidak singgung. Ada Ruth. Ya. Bapak Ibu, kita sudah lihat bahwa Tuhan pakai orang-orang yang kita tidak bisa terima dengan kita punya akal pikiran ini untuk menghadirkan Kristus ke dalam dunia ini. Yang membuat sekarang setiap tahun kita rayakan dan saya mau bilang, Tuhan juga, kalau Tuhan bisa pakai perempuan-perempuan ini untuk menghadirkan Kristus ke dalam dunia ini, maka Tuhan bisa pakai kita semua dengan latar belakang apapun untuk mewartakan Kristus kepada dunia ini. Amin. Saya ulang. Kalau Tuhan bisa pakai perempuan-perempuan ini sebagai jalan untuk menghadirkan Kristus dalam dunia ini, menghadirkan Kristus dalam dunia ini, Tuhan bisa pakai semua yang ada dalam ruangan ini. Siapapun engkau untuk mewartakan Kristus kepada dunia ini. Coba lihat itu kiri kanan. Ya, itu bukan manusia sempurna. Ya, saya tadi lihat itu, saya kagum dengan pemain keyboardnya. Anaknya siapa ya? Karena selama ini saya lihat itu Iqbal sana yang main terus. Tapi tadi dia main, saya cuma senyum-senyum saja. Ya, saya lihat singersnya. Ternyata anak-anak sekolah minggu yang melayani hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kami tidak mau melayani dia, mengagungkan dia, Tuhan bisa pakai batu-batu di luar untuk memuliakan dia. Puji Tuhan, dia masih hargai kita dan beri kita kesempatan untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Mungkin hari ini engkau duduk di tempat dudukmu sambil dengar firman Tuhan ini. Saudara sadar saya siapa? Seperti apa diri saya? Gembala tidak tahu, wakil gembala tidak tahu, majelis tidak tahu, kau punya orang tua tidak tahu, siapapun tidak tahu. Tapi Tuhan tahu betul siapa engkau. Mungkin engkau bukan orang yang beres secara dunia,
tapi engkau adalah target Tuhan. Amin. Saya waktu mulai jemaat itu, 15 orang kami mulai. Pemain yang saya baru bicara tadi itu, dia itu pemain musik luar biasa, otodidak. Tapi dia pemain inti di GBI Alpha, ya, di Musaimah sana. Satu kali dia gembala ketemu dia, jalan-jalan begini, laki-laki ada mulut merah baru meter patah, ya. Langsung dicoret dari altar, tidak pakai lagi di altar. Jalan tambah kacau di luar sana. Saya bilang, saya bawa dia, karena saya selalu melihat potensi, dan itu yang saya lihat ada di Gembala dengan tim. Selalu melihat potensi. Ya, waktu almarhum masih hidup, saya selalu ulang-ulang kalau ini, saya bilang terima kasih sudah siapkan saya punya calon majelis di Sola Gracia. Kakak itu, iya, saya lihat beberapa ini semoga tidak ikuti Atta dengan Nos punya istri tanam kaki di sini. Semoga dong kembali ke sana. Ya, saya lagi yang diuntungkan. Tapi kita selalu lihat potensi. Tidak ada satu orang pun dalam ruangan ini yang tidak bisa dipakai Tuhan. Bahkan yang diam-diam di belakang sekalipun, hanya 1 tahun 1 kali baru berdiri nyanyi di depan sini gaya-gaya. Berkarya tadi. Mau apa? Itu sudah. Diam-diam dukung dari belakang dengan apa yang ada. Sejak kalian bangun, baru kemarin saya datang lihat di sini. Saya lihat belum apa-apa saja, alat canggih 2 sudah ada di atas sini. Ini belum apa-apa ini. Aduh, ini besok ini bahaya sekali gereja ini. Saya ulang sekali lagi. GKI Fata Kamolker itu adalah pusat dari kehendak Allah bagi tanah Tabi. Kalian tidak salah ada di sini. Ini tempat yang tepat untuk kalian diperlengkapi, untuk kalian bersinergi, untuk kalian bergandeng tangan, menjangkau banyak jiwa. Kemarin kami diskusi, itu Pak Boba itu, gara-gara diskusi di situ perkara nyanyi, tapi Bapak tidak maju ini. Iya, tapi hasil diskusi di bawah itu saya bilang, kamu kurang ajar sekali, kata itu keluar, kalian kurang ajar, bikin masalah. Gambarnya mana? Tertawa saya lagi. Tidak ada gambar apa bangunan ini. Pokoknya itu sudah. Itu ciri khas kita di atas. Bikin masalah urusan dari belakang. Kami diskusi, saya bilang sama wakil ketua BPJ, saya bilang, anak, kau tahu kan tidak? Bangunan yang kamu bikin ini, dia hanya akan berfungsi 2 tahun. Setelah itu kamu harus pikir untuk tambah lagi. Karena dalam waktu 2 tahun gereja ini akan penuh sesak. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu pesan akhir tahun dalam kesempatan ini hari Minggu, ya nanti minggu depan masuk tahun baru masih ada pesan awal tahun lagi nanti kita kasih. Tapi pesan akhir tahun ini, ya, bikin 2022, ya, bikin 2022. Ketua klasis dia bingung. Amin. Ketua klasis saja. Bikin 2022 Tuhan Yesus bingung. Walaupun dia tidak pernah bingung sih. Tuhan tidak pernah bingung. Nanti kamu yang bingung. Ya. Kewalahan, kebingungan untuk mengurus jiwa-jiwa. Tapi pesannya, kalau Tuhan bisa pakai perempuan-perempuan yang sederhana, yang penuh dengan keterbatasan, punya kelemahan, untuk menghadirkan Kristus dalam dunia ini, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat kemuliaan bagi Dia. Siapapun engkau, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Tadi saya sudah lihat, saya bilang, oh ini gawat. Waktu saya lihat anak-anak ini berdiri di sini, saya bilang gawat. Ya.
Dan jangan ragu-ragu kasih kesempatan. Mama Gem kasih pesan, sudah benar. Jangan ragu-ragu kasih kesempatan buat anak-anak itu. Ya. Setahun 2 kali kan. Kasih mereka kesempatan. Kalau perlu sampai WL juga anak sekolah minggu. Tidak apa-apa. Tidak ada larangan itu. Tidak ada juga aturan dalam ADART kita, tidak ada. Kalaupun ada aturan kita boleh langkah, boleh lawan sedikit. Jangan lawan banyak, nanti gembala dipecah. Ya, boleh dilawan itu. Tapi tidak ada yang saya tahu larangan-larangan buat anak-anak kecil melayani Tuhan. Luar biasa. Ya. Maju terus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Natal. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus yang punya firman ini menyempurnakan bagian firman Tuhan ini, sehingga seperti tema umum pada hari ini tentang komitmen untuk masuk ke 2022, kami semua dibukakan mata kami bahwa kami adalah alat kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Kami siap memberi diri kami untuk mengabdi dan melayani Tuhan dengan segala potensi dan talenta yang kami miliki, sehingga GKI Ephata Kamolker menjadi sarana di mana Tuhan dikenal melalui kesederhanaan dan keterbatasan seluruh umat Tuhan. Berkati gembala dengan tim, hamba Billy, hamba serahkan kepadamu. Mampukan mereka, beri mereka kuasa dan urapan untuk bahu-membahu menangani jemaat ini menjadi jemaat yang bertumbuh, bertambah, dan bertambah. Haleluya. Amin.